الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, siswa dan siswi rahimakumullah wa hadakumullah wa ra'akumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita kembali menyambung pengajian. Topiknya adalah akhlak. Kemarin judulnya adalah Al-Waladul Amin, anak yang jujur. Hari ini kita membahas tentang Al-Waladul Muti', anak yang taat. Sekali lagi, tujuan kita belajar akhlak ini adalah agar menjadi orang yang berakhlak. Mengapa demikian? Karena akhlak ini adalah sumbernya dari Rasulullah SAW. Kalau kita sudah berakhlak, maka kita akan mencapai as-sa'adah, kebahagiaan. Kata ulama, wa'lam, ketahuilah, anna miftah as-sa'adah, bahwasanya kunci kebahagiaan itu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi, wal iqtidaa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti akhlak Nabi. Nah, ini kita duduk di sini mendengarkan pengajian bagaikan ikan di dalam lautan tenang. Itu adalah mengikut Rasulullah, mendengarkan kita. Setelah mendengarkan, tahu ilmunya, diamalkan, khususnya tentang akhlaknya. Nah, bagaimana anak yang taat itu? Contohnya di sini Hasanun waladul muti'un. Hasan adalah anak yang taat. Yusalli kulla yaumin, dia sholat setiap hari. As-salawatil khamsah fi awqatiha, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi kalau kita sudah punya akhlak, kita selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, maka kita melaksanakan sholat, bangun subuh, sholat maghrib, isya dilaksanakan, sholat zuhur, asar kami bimbing di sini untuk diarahkan agar terjadi pembiasaan. Maka kalau sudah orang berakhlak, ada tanggung jawab. Ini semuanya mukallaf. Mukallaf ini artinya dibebani kewajiban syariat. Siswa dan siswi sekalian, SMK, SMA ini mukallaf sudah. Ya, semuanya balik sudah. Tahu akan kewajiban. Maka bagaimana orang itu agar merasa selalu diawasi oleh Allah? Subuh harus dibiasakan bangun, harus dibiasakan. Mengapa demikian? Ini kewajiban. Siswa dan siswi yang balik umurnya, ayo sama-sama. Umur manusia ini tidak panjang. Bagaimanapun keadaan hidup seseorang, senang atau susah, sholat 5 waktu itu sangat penting. Karena ini sholat hadiahnya langsung dari Allah kepada Rasulullah untuk kita laksanakan 5 waktu. Ini perlu perhatian, perlu pembiasaan, perlu kesadaran. Kita ini balik, umur terbatas. Kata Nabi, umri ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ayo kita beringat semuanya. Bapak mengingatkan untuk kalian semua, sholat 5 waktu. Ada yang mengawasi. Al-haqq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini zuhur asar berjamaah dibimbing agar terjadi pembiasaan sholat subuh bangun. Bagaimanapun keadaannya, tidur,
nyaman sekali, tapi harus bangun karena kita dibebani syariat agama. Wa yuwazibu 'alal huduri fil madrasah, menyiapkan apa-apa yang perlu ketika mau ke sekolahan. Itu anak yang taat, anak yang teratur. Buku-buku pelajaran jangan sampai ketinggalan. Harus ke sekolah membawa buku, pulpen dan lain sebagainya. Wa ala qiraatil Quran, dan atas membaca Quran. Setiap hari kita membaca Quran. Nanti siswa dan siswa kalian ke dunia kerja atau kuliah atau dimanapun nanti setelah lulus, sesibuk apapun harus baca Quran. Ayo, presiden kah, gubernur kah, sesibuk apapun harus membaca Al-Quran. Ini pedoman hidup kita. Belajar Al-Quran. Kalau belum belajar terus. Wa mutala'atid durusi fil bait, membaca kembali pelajaran di rumah. Ini harus diamalkan dulu. Walidzalika yuhibbu abuhu wa ummuhu. Yang demikian itu bisa orang tua, bapak dan ibu cinta kepada anak yang taat tersebut. Jadi di rumah itu bagaimana orang tua kita itu senang dengan kita, itu yang penting. Ridha fi ridhal walidain. Ridha orang tua itu, ridha Allah itu tergantung dari kedua orang tua. Buat orang tua senang di rumah. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Jangan menyusahkan orang tua di rumah. Laksanakan sesuatu yang membuat orang tua senang. Bahasa Banjarnya himung dengan kelakuan kita, dengan karakter kita. Buat orang tua kita himung, buat orang tua kita senang ketika kita berada di rumah. Di rumah jangan sampai mengecewakan orang tua. Contohnya bermain handphone yang berlebihan. Handphone itu bisa bentuknya itu ya seperti berhala. Berhala itu apa artinya? Berhala itu adalah membuat orang ya menjadi budak oleh berhala itu. Dia meminta-minta kepada berhala, padahal berhala tidak memberikan manfaat, memberikan mudarat. Sama dengan handphone itu, apabila tidak bisa mengandalkan, akhirnya apa? Di dalam kelas kalau tidak bisa mengandalkan, bisa tetap bermain handphone sampai waktu. Wa asatidatuhu wa jami'un nasi, guru-gurunya, bagaimana guru itu agar mereka senang. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia. Nah ini penting ya. Oleh sebab itu penutup kita hari ini, kita berusaha beradab baik di rumah, di luar rumah, di sekolahan, dan dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini kita bacakan satu paragraf, nanti paragraf berikutnya masih ada 2 paragraf lagi dalam bab al-waladul muti', anak yang taat. Kita sambung hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.